innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taubatnya seorang perempuan karena satu perkataan dari laki-laki soleh. Ahmad bin Sa'id menuturkan bahwa bapaknya pernah bercerita sebagai berikut. Ketika kami berada di Kufah, ada seorang pemuda yang senantiasa terlihat di masjid. Ia hampir-hampir tidak pernah ketinggalan mengikuti sholat berjamaah. Pemuda itu berwajah sangat tampan, berperawakan atletis dan baik tutur kata dan perilakunya. Hal itu membuat seorang perempuan yang juga cantik dan cerdas terpikat dengannya. Setelah tidak tahan lagi memendam perasaannya, suatu hari si perempuan memberanikan diri untuk mencegat laki-laki itu dalam perjalanannya. Ketika sedang menuju ke masjid, ia lalu berkata, "Wahai anak muda, saya harapkan engkau mau mendengar beberapa kata yang akan saya ucapkan ini, dan setelah itu terserah kepadamu mau berbuat apa." Akan tetapi si pemuda dengan cepat berlalu dari hadapan perempuan itu tanpa berbicara sepatah kata pun. Gagal mengutarakan perasaannya pada kali pertama tidak membuat si perempuan patah semangat. Ia lalu mencegat dan kembali sepulangnya dari masjid, kemudian bermaksud menuju rumah. Perempuan itu kembali mengucapkan kata-kata yang sama dengan kata yang pertama. Sambil menundukkan wajah, pemuda itu lantas berkata, "Ini adalah tempat yang bisa membuat orang lain berprasangka buruk jika melihat kita. Sementara saya tidak ingin ada orang yang menduga macam-macam terhadap saya." Kemudian perempuan itu lalu menjawab, "Demi Allah, bukannya saya tidak tahu dengan konsekuensi perbuatan saya ini. Akan tetapi saya tidak tahan lagi untuk mengatakan bahwa saya sangat terpikat denganmu. Saya yakin bahwa tidak seorang pun yang melebihi ketertarikan saya terhadap dirimu. Hal yang mendorong saya untuk melakukan tindakan ini adalah pengetahuan saya bahwa sedikit aib saja yang menimpa kalian, maka dalam pandangan orang lain sudah dipandang besar. Kalian, para ahli ibadah, adalah laksana botol kaca yang bening. Hal sembrono yang sedikit saja sudah cukup meninggalkan cacat padanya. Secara umum, yang ingin saya katakan kepadamu adalah bahwa seluruh organ tubuh saya ini senantiasa sibuk memikirkan dirimu. Oleh karena itu, saya sangat memohon agar engkau memberikan tanggapan terhadap apa yang berlangsung antara kita ini." Setelah mendengar ucapan perempuan itu, pemuda langsung berlalu menuju rumahnya. Sesampainya di dalam, ia bermaksud untuk melakukan sholat, namun ia merasa bahwa perasaannya tidak akan bisa khusyuk saat itu. Akhirnya ia mengambil sehelai kertas dan mulai menulis sepucuk surat. Setelah selesai, ia dengan cepat keluar. Ternyata perempuan tadi masih berdiri di tempatnya semula. Setelah menyerahkan surat yang ditulisnya itu, si pemuda segera kembali melangkah pulang. Di dalam surat tersebut, ia menulis sebagai berikut, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ketahuilah olehmu bahwa jika seorang hamba bermaksiat atau berbuat dosa kepada Allah, maka Dia Maha Penyayang. Demikian juga jika ia mengulanginya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala masih tetap akan menutup perbuatannya itu. Akan tetapi ketika ia tidak mau berhenti dan tanpa rasa takut bergelimang di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka dengan kemurkaan yang sangat besar, di mana seluruh langit, bumi, gunung-gunung, dan seluruh pepohonan maupun makhluk yang ada di bumi tidak akan bisa menahannya. Memang, siapakah yang dapat memikul kemurkaan Allah? Oleh karena itu, jika ada yang engkau katakan itu adalah suatu kebohongan, maka saya mengingatkan kepadamu tentang, ingatlah pada hari ketika langit-langit menjadi bagaikan cairan tembaga,
dan gunung-gunung bagaikan bulu yang berterbangan. Pada saat itu, seluruh manusia berlutut di hadapan Allah yang Maha Perkasa. Sesungguhnya saya sudah merasa sangat sulit memperbaiki diri sendiri, maka bagaimana saya akan memperbaiki orang lain? Akan tetapi, jika yang engkau katakan itu benar, maka saya akan menunjukkan kepadamu zat yang dapat menyembuhkannya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang maha kuasa menyembuhkan penyakit hati walau bagaimanapun kronisnya. Oleh karena itu, datanglah keharibaannya dan memohonlah dengan penuh kesungguhan kepadanya. Sesungguhnya saya tidak sempat lagi berpikir tentangmu karena telah disibukkan dengan firman-Nya. Dan berilah mereka peringatan akan hari yang semakin dekat, yaitu hari kiamat, ketika hari menyesak sampai di kerongkongan karena menahan kesedihan. Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang yang zalim, dan tidak ada baginya seorang penolong yang diterima pertolongannya. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada, dan Allah memutuskan dengan kebenaran. Quran Surat Al-Mu'min ayat 18-20. Kemanakah saya akan melarikan diri dari ancaman ayat ini? Beberapa hari setelah menerima surat itu, perempuan muda tersebut kembali terlihat berdiri di tengah jalan yang akan dilalui oleh si pemuda. Ketika si pemuda melihat perempuan itu dari jauh, ia bermaksud untuk berbalik ke rumahnya. Akan tetapi perempuan itu telah lebih dahulu menyerunya seraya berkata, "Saya mohon jangan pergi dulu. Sesungguhnya kita tidak akan saling bertemu lagi setelah hari ini untuk selama-lamanya, kecuali kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ia mulai menangis terisak-isak ketika melanjutkan ucapannya itu. "Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di tangannya berada kunci segala hati manusia, agar memudahkan urusan-urusanmu." Perempuan itu lantas mendekati si pemuda untuk selanjutnya berkata, "Berilah saya satu nasihat yang akan selalu saya kenang dan satu wasiat yang akan selalu saya amalkan." Si pemuda lalu berkata, "Saya berwasiat agar engkau menjaga dirimu dari godaan hawa nafsu. Saya juga mengingatkanmu dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari, dan dia juga yang mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari." Quran Surat Al-An'am ayat 60. Setelah mendengar kata-kata si pemuda itu, perempuan itu kemudian semakin deras tangisnya. Kepalanya tertunduk. Tiba-tiba ia terlihat seperti tersadar kembali dan kemudian berkata, "Demi Allah, tidak ada seorang perempuan pun yang melahirkan orang sebaik dirimu." Kemudian setelah mengucapkan beberapa bait syair, perempuan itu pun berlalu. Ia selanjutnya berkonsentrasi untuk beribadah di rumahnya. Apabila suatu ketika ia merasa semangat ibadahnya menurun, ia segera menyuruh pelayannya untuk membawakan surat-surat yang pernah ditulis oleh pemuda tersebut. Selanjutnya meletakkannya di atas meja. Ketika ditanyakan kepadanya apa tindakannya tersebut ada manfaatnya, ia pun menjawab, "Apakah ada obat lain bagi saya selain surat ini?" Selain itu juga diriwayatkan bahwa setiap kali malam menjelang, perempuan itu segera menuju mihrabnya. Demikian juga jika sedang beristirahat dari ibadahnya, perempuan itu pun membaca syair tersebut yang berisi, "Wahai zat pewaris bumi, anugerahkanlah ampunanmu kepadaku, dan padamkanlah gejolak nafsuku yang mendorong kepada kehinaan. Wahai tempat perlipur laraku, terimalah pengasingan diriku terhadapmu, dan pandanglah diriku dengan pandangan yang menjebak seluruh kesedihan." Aktivitas tersebut secara konsisten terus dilakukannya perempuan itu hingga ia wafat. Ketika si pemuda mendengar berita kematiannya itu, ia tidak henti-hentinya menyebut namanya dan selanjutnya menangis. Ketika ditanyakan kepadanya, "Untuk apa engkau menangisinya? Padahal engkaulah yang telah membuatnya patah hati." Pemuda lalu menjawab, "Sesungguhnya saya telah merasakan ketulusan perasaannya kepada saya dari pertama kali pertemuan kami. Akan tetapi saya lalu menjadikan pemutusan hubungan dengannya sebagai simpanan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya merasa malu kepadanya untuk menarik kembali apa yang telah saya titipkan itu." Demikianlah kisah taubatnya seorang perempuan yang sangat mencintai seorang laki-laki yang soleh itu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.